Berita tentang Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Adi Hidayat difitnah hingga dibully para haters. Dakwah populer. Jadi sama sekali tidak benar kalau saya melarang gitu. Karena itu syair-syair negara. Yang artinya dengan itulah saya sangat memahami dan kita pelajari semua dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke, kali ini kita akan membahas berita tentang Ustadz Khalid Basalamah di minggu-minggu yang kemarin dan juga Ustadz Adi Hidayat. Yang katanya kemarin kita sempat mendengar kabar bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan juga ada pula berita tentang Ustadz Adi Hidayat yang difitnah dalam anggaran dana yang dikumpulkan untuk Palestina, tetapi anggarannya tidak sampai sepenuhnya didonasikan ke Palestina. Kita akan membahas tetap di channel Dakwah Populer. Nah, berawal dari komentar saya di podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ustadz Khalid Basalamah yang kemarin mengklarifikasi bahwasanya melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sudah diklarifikasi di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, di situ teman-teman saya sempat menuliskan komentar di podcastnya atau di channelnya Deddy Corbuzier tersebut. Dan ternyata banyak respon-respon yang muncul di komentar saya tersebut. Ada juga, bang, tolong dibahas tentang podcastnya ini tentang Ustadz Khalid Basalamah. Tolong dibahas, ini berita yang sangat hangat dan seru. Banyak sekali permintaan-permintaan netizen membahas tentang hal tersebut. Dan hal ini berawal daripada ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang di tahun-tahun lalu, ya udah mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, yang sempat menjawab pertanyaan daripada jamaahnya. Ada seorang bapak yang meminta pendapat bagaimana jika anaknya tidak ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan di situ Ustadz Khalid memberikan bagaimana solusinya ketika orang tersebut atau anak tersebut tidak ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika melihat dari jawaban tersebut, apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah tentu kondisional ya saat itu atau saat menjawab pertanyaan tersebut. Sudah dijawab jelas dengan gamblang. Klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah tersendiri di channel resminya, kalau tidak salah di Khalid Basalamah Official dan juga Ghazwah TV ya. Yang memiliki adalah Ustadz Khalid Basalamah tersendiri dan juga timnya, yaitu Ghazwah TV dan juga Khalid Basalamah Official. Tidak cukup di 2 akun channel tersebut. Kalau tidak salah ada di detik.com dan juga di podcastnya Deddy Corbuzier. Di situ menerangkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut kondisional. Kondisional artinya Ustadz Khalid hanya memberikan solusi ketika ada seseorang yang malas ketika ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan di situ menjelaskan bisa saja ketika orang malas menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa kita dalam hati mungkin kita menggantinya membaca ayat-ayat Allah, atau mungkin yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah adalah membaca surat Al-Falaq ya. Dan disitulah timbul polemik bagaimana bermula dari potongan tanya jawab tersebut dan sehingga menjadi viral. Ada juga beberapa orang-orang yang mengomentari video tersebut, ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada haters-haters yang muncul. Dan lebih parahnya lagi ketika Ustadz Khalid memberikan klarifikasi video tersebut, sudah memberikan beberapa poin-poin apa yang terkandung, apa yang memaknai jawaban tersebut. Dan tidak hanya itu juga, bagaimana kecintaan dia dengan Indonesia. Karena memang komentar-komentar tersebut ada yang bilang, wah keluar saja dari Indonesia. Ada juga yang tidak cinta NKRI dan lain sebagainya. Ini sangat memprihatinkan juga ya. Makanya dia bilang kalau saya tidak ikut saya akan dihukum. Ya. Saya katakan dengan sederhana, nggak usah ikut. Dan sederhana kok, kalau orang pakai akal sehat, berarti pada saat itu, bukan setiap saat. Kondisional ya? Iya. Dan kalau dia pun dipaksa, dia tidak mau, oke, sibukkan diri dengan baca surah Al-Falaq misalnya. Dalam kondisi dia lagi tidak mau. Contoh rasional lain misalnya, kalau ada orang lagi nyanyi Indonesia Raya, terus kemudian dia pribadi lagi nggak mood, kemudian dia lebih suka dangdut, dia nyanyi dangdut sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Hukum dia penjara? Ya udah, kita tinggal membahasakan sama dia. Ini kamu harus tahu, satu kelaziman di negara kita nasihati dengan baik dan begitu. Padahal jika kita melihat hal tersebut, seseorang yang sudah melakukan klarifikasi atau mungkin
melakukan penjelasan-penjelasan terkait hal tersebut, polemik tersebut, tentunya kita harus menghargai, kita harus menelaah lebih lanjut, kita harus bisa mencerna dengan akal sehat apa yang telah diklarifikasinya. Bukan kita malah membulinya. Tetapi inilah yang terjadi. Dan teman-teman juga bisa melihatnya di podcastnya Deddy Corbuzier, bagaimana Deddy Corbuzier melakukan tanya jawab dan tentunya terkait dengan menyajikan lagu Indonesia Raya ya. Dan karena podcast dari Deddy Corbuzier tidak seperti biasanya ya, mengundang Ustadz Ali Basalamah dan saya juga berkomentar nih. Saya memberikan komentar di menit 40-45. Yang di situ Ustadz Ali Basalamah mengatakan kondisi sekarang 100 kebaikan dilupakan dengan satu kesalahan. Artinya apa? Ketika orang mempunyai kebaikan beribu-ribu kebaikan, bahkan sudah mempunyai banyak kebaikan lah pokoknya. Di situ ketika seseorang melakukan satu kesalahan, maka orang tersebut hanya dinilai dari kesalahan tersebut. Kondisi seperti saat ini banyak sekali orang-orang yang berprasangka seperti itu. Dan ini harusnya dirubah ya. Jangan sampai kita berpikiran hanya karena satu kesalahan maka akan menghanguskan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat atau yang telah orang perbuat. Saya berkomentar di podcastnya Deddy Corbuzier tersebut, ternyata banyak sekali yang like ya. Ini ada sekitar 404 yang like dan di bawahnya banyak sekali beberapa orang yang berkomentar juga. Salah satunya ada juga yang menyebutkan nih dari Kaliwangi ya. Satu titik hitam lebih dilihat orang daripada kertas putih. Dan juga Gaza nih, dakwah populer dibahas nih, mantul. Ayo mana nih buzzer ijo-ijo yang head Ustadz Khalid. Dakwah populer ini banyak sekali yang komentar-komentar. Dan kembali lagi di topik tersebut yang Ustadz Khalid sudah mengklarifikasi dan juga tidak hanya di podcastnya Deddy Corbuzier dan juga ada di detik.com. Di situ menerangkan bahwasanya kecintaan Ustadz Khalid Basalamah di Indonesia ini, apalagi jika melarang melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sangat tidak mungkin juga. Oke, berita yang kedua yang kemarin juga sempat heboh, sempat viral juga, yaitu tentang Ustadz Adi Hidayat, yang bagaimana Ustadz Adi Hidayat ini menggalang donasi untuk Palestina yang kemarin memang sedang heboh-hebohnya juga ya antara Palestina dan juga Israel. Dan Ustadz Adi Hidayat ini menggalang dana sehingga terkumpul daripada dana 30 miliar. Wah, ini sangat banyak sekali. Dan tidak sampai di situ juga, setelah Ustadz Adi Hidayat ini menggalang dana sampai mengumpulkan uang 30 miliar, ternyata ada juga orang-orang yang iseng nih, orang-orang yang memfitnah ya, sehingga Ustadz Adi Hidayat ini juga geram mungkin dan ingin melaporkan orang-orang yang memfitnahnya tersebut. Langsung saja kita akan membacakan beritanya, bagaimana beritanya. Dan di sini dikutip dari ayocirebon.com ya teman-teman, dari website tersebut. Satu akun Twitter dan 2 YouTuber fitnah Ustadz Adi Hidayat tilap dana bantuan Palestina. Tilap dana artinya menggelapkan ya, atau bisa dikatakan dengan kasar korupsi mungkin. Seseorang pengguna Twitter dan 2 YouTuber diduga memfitnah Ustadz Adi Hidayat telah mengumpulkan uang hasil aksi penggalangan dana bantuan untuk Palestina. Ustadz Adi Hidayat mengambil langkah hukum terkait hal ini. Ustadz Adi Hidayat belum lama ini mampu menghimpun dana sebesar 30,88 miliar dari masyarakat. Sebesar Rp 14,3 disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian yang 14,35 miliar diserahkan langsung kepada Dubes Palestina di Indonesia Zuhair Al-Sun. Dan Rp 5 miliar sisanya disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina. Ini adalah hasil daripada penggalangan dana Ustadz Adi Hidayat. Ternyata niat baik Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman ditanggapi buruk oleh warganet bernama Eko Kuntadi. Pemilik akun Twitter @Eko Kuntadi membuat narasi tidak semua sumbangan yang diterima Ustadz Adi Hidayat disalurkan ke Palestina. Ini adalah salah satu tweetan dari seseorang yang mengeklaim bahwasanya tidak semua penggalangan dana itu diserahkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kemudian fitnah juga dilemparkan 2 akun YouTuber. Nah, ini ada 2 akun YouTube ya yang disoroti, yang bernama Suara Istana dan juga Suara Inspirasi. Video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel
Namun tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan narasi yang menuduh Ustadz Adi Hidayat mengambil uang dari bantuan Palestina masih beredar di akun YouTube itu. Ada foto kolase Ustadz Adi Hidayat digabungkan untuk duduk di kursi mobil tahanan dikawal polisi. Wah, Nah ini selain memfitnah juga mencemarkan nama baik ya. Di sini ada foto clickbait ya untuk menarik penonton juga, karena memang ini ada foto duduk di kursi mobil tahanan dikawal polisi. Yang dimaksud kursi tahanan ini adalah Ustadz Adi Hidayat ya, mungkin fotonya diedit. Kemudian judul dua video itu yaitu keterlaluan, dana 30 miliar digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat, dan akal-akalan Ustadz Kadrun Somad seret Adi Hidayat, tipu donasi Palestina akhirnya terungkap. Nah, ini fitnah juga ya, benar-benar fitnah. Lewat akun channel pribadinya di YouTube, Ustadz Adi Hidayat menegaskan tidak mengambil satupun uang hasil donasi untuk Palestina. Dia pun siap membawa persoalan ini ke ranah hukum karena sudah mengumpulkan semua buktinya. Nah, ini kita bisa memetik pelajaran. Teman-teman yang menjadi konten kreator, menjadi para YouTuber, harus senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menebarkan fitnah demi mencari viewer mungkin, demi mencari AdSense mungkin, karena memang seperti ini sangat merugikan Ustadz Adi Hidayat, juga merugikan umat Islam tentunya. Di situ juga Ustadz Adi Hidayat menerangkan tidak satu sen pun mengambil uang donasi tersebut. Dan kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana menyikapi video-video yang beredar ya. Jangan ketika kita melihat potongan-potongan video maka kita berkomentar tidak selayaknya ya. Bahkan banyak sekali atau tidak banyak juga orang-orang yang sengaja yang memotong-motong video dan dibuat mungkin Ustadz Khalid Basalamah versus Ustadz Abdul Somad, sehingga seperti digambarkan ada permusuhan di situ. Karena memang hanya ingin mencari viewer mungkin atau mencari AdSense mungkin. Kalau bisa kita jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Dan hikmah yang kedua adalah jangan sembarangan melempar fitnah-fitnah, apalagi kepada para ustadz, para alim, ulama, yang bagaimana tidak hanya merugikan ustadz tersebut, tetapi merugikan umat Islam sendiri kalau memang yang dikatakan itu memang fitnah. Oke teman-teman, terus saksikan video-video di channel Dakwah Populer dan kita bisa mengambil manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, agar segera subscribe agar mendapatkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.